Hari ini saya bersama dengan Ibu Imamah Hayati, guru kelas 5 SDS 2. Dan hari ini saya bersama Ibu Ima akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat siang Bu Ima. Selamat siang Bu Fati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ima? Alhamdulillah baik. Nah, jadi Bu Ima, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi. Nah, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana perencanaan untuk pembelajaran anak-anak sebelum saya melakukan observasi di kelasnya Bu Ima nanti. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan observasi yang akan kita lakukan. Sudah siap Bu Ima? Oke, sudah siap. Jadi, untuk pertanyaan pertama, untuk tujuan pembelajaran dari rencana pembelajaran yang sudah Bu Ima susun itu kira-kira bagaimana Bu? Baik, untuk tujuan pembelajaran di sini menggunakan mata pelajaran matematika ya. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis KPK dan FPB melalui media papan dan kota. Lalu yang kedua, siswa dapat menganalisis masalah soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Jadi ini materinya tentang FPB dan KPK Ya, dengan media papan dan kota. Media papan dan kota. Apa Bu? Kalau boleh tahu papan dan kota itu? Papan Dakota itu adalah papan yang di dalamnya itu ada gelas kecil-kecil berjumlah 50 sampai 100. Nah, nanti di gelas itu nanti ada angka-angkanya. Nah, angka-angkanya itu nanti akan diisi menggunakan batu. Nah, batu ini nantilah yang akan menentukan KPK dan FPB-nya. Jadi siswa bisa lebih paham dengan menggunakan media benda komputer seperti itu. Jadi dengan bantuan media diharapkan siswa nanti lebih paham KPK FPB. Lalu untuk area pengembangan ingin Ibu kembangkan saat proses pembelajaran itu yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan berpikir kritisnya dan keterampilan sosial. Jadi keterampilan berpikir kritis dan keterampilan sosial. Ya. Lalu untuk strategi dan metode pembelajarannya dan model pembelajaran yang akan Bu Ima gunakan nanti apa Bu? Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dan menggunakan media papan Dakota serta strateginya melalui kegiatan diskusi siswa. Jadi melalui kegiatan diskusi Ya. siswa ya. Baik, terima kasih Bu Ima untuk percakapan observasinya. Nanti setelah ini kita akan melakukan kegiatan observasi dan setelah observasi kita akan melakukan percakapan hasil observasi. Jadi nanti waktu observasi saya akan masuk ke kelasnya Bu Ima pada sibuk. Demikian untuk percakapan observasi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Ima mau cek untuk kehadiran. Apa ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Alif, Anggi, oh ya. Baik, Bu Ima catat dulu ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk menguatkan karakter nilai kita tanah air kita. Untuk Ajwa silakan maju ke depan, dipimpin temannya untuk menyanyi dari dirijen ya. Bisa ya menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Bisa. Ayo mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk
dengan menggunakan suatu media pembelajaran. Apa medianya? Nah, ada di belakang papan kita. Dimasukkan dulu ya, dimasukkan dulu. Nah, ini namanya medianya, namanya papan apa ya? Papan Dakota. Nah, papan Dakota ini bagaimana cara kerjanya? Merah sama hijau. Nah, pada batu ini nanti kita masukkan ke dalam papan Dakota kita yang sudah ada berisi gelas, yang ada gelasnya. Nah, sekarang Bu Ima akan memberi contoh satu soal. Misalnya, berapa KPK dari 4 dan 6? Nah, KPK dari 4 dan 6 itu berapa? Caranya yaitu KPK itu kepanjangan dari apa tadi? Kelipatan terkecil. Nah, KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kan yang kita hitung adalah kelipatan. Di sini ada kelipatan 4 itu berapa? Kelipatan 6 berapa? Kita hitung kelipatannya dulu. Kelipatan 4 itu habis 4 berapa? 8. Nah, kalau kita menggunakan papan Dakota, ini untuk angka 4-nya ya. Nah, angka 4 itu di warna merah. Coba Aska dulu. Ya, permisi kaki, jangan lewat dulu kaki. Aku berdiri dulu kaki. Coba dipegang ini, Rafael. Coba perhatikan. Aska ke sini. Masuk dulu. Aska kebagian angka 4 ya. Kamu 6. Nah, coba baca dulu. Nah, biar diperhatikan temannya. Kelipatan dari 4 Aska, kamu masukkan batunya di yang kelipatan 4. Bentar diambil dulu lagi. Oke, masukkan Aska. Yang kelipatan 4 berapa aja? Urut loh nak, biar temannya tahu. 4 terus berapa? 8, kok 4 langsung 12 loh. Terus 16, bener dah ini Aska. 20, oke. Berapa lagi Aska? Habis 20 berapa? 24. Habis 24? 28? 30? 2, oke. Sudah, oke. Ini Aska, di sini. Nah, sekarang Rafael. Rafael sekarang mencari kelipatan 6. Dimasukkan batunya di kelipatan 6.
atau angka berapa saja? Angka berapa saja Miss Elin? Dari awal, dari yang kecil. 12, 20, 30, 6, terus 48, loh, di sini 24, ini ya. Duduk. Oke, duduk dulu semuanya. Kasih tepuk tangan buat yang maju. Nah, ini tadi sudah ditemukan oleh Miss Elin bahwa yang berisi dua batu dengan warna yang berbeda itu adalah 12, 20, 24, 36, dan 48. Karena ini mencari KPK kelipatan persekutuan terkecil, maka yang diambil adalah kelipatan terkecil. Berarti kelipatan terkecil, angka terkecil yang mana? 12. Berarti KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Sampai di sini paham? Paham. Kalau begitu kita membentuk kelompok. Satu kelompok ada dalam satu kelas ini ada 5 kelompok. Bapak ini berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15. Kelompok 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, awas kena kabel. Kan sudah membentuk kelompok. Nah, setelah ini dibagi Bu Ima LKPD-nya yaitu tentang KPK dan nah, kamu isi nama kelompokmu, nama kelompok berarti nomornya tadi ya, yang dapat nomor 1 berarti kelompok 1 dan seterusnya ya. Lalu jangan lupa diisi anggota kelompok. Kalau misalnya nomornya kurang, kamu tambahin. Kan di sini cuma 4. Kalau kelompokmu jumlahnya ada 5 ya ditambahi 1 lagi. Kalau ada 6 ditambahi 2 lagi. Itu ya. Ajwa kesini Ajwa. Silakan ditulis dulu. Oke, anak-anak sudah selesai? Kalau begitu, sekarang kita presentasikan hasil diskusi yang sudah kamu lakukan. Dari kelompok 5, silakan maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cara tabel. Boleh ya? Karena caranya bermacam-macam. Siapa di sini yang pakai tabel? Ada yang pakai pohon faktor? Oke. Eko pakai apa? Faktor. Yang bisa dibagi. Yang dua-duanya bisa dibagi. Berarti apa? Yang dua adalah mencari apa? Itu jawabannya kelompok 5, betul? Oke, kalau gitu kita beri tepuk tangan untuk demikian presentasi. Oke, anak-anak tadi sudah mempresentasikan semuanya ya, semua kelompok sudah presentasi. Nah, sekarang kamu keluarkan buku tulis kamu kerjakan latihan soal evaluasi ini. Waktunya 25 menit. Ditulis soalnya ya, yang di papan ini ya. Baik, anak-anak sudah mengerjakan, semuanya sudah mengerjakan soal evaluasi. Sudah ya, kami sudah ya. Nah, sekarang hari ini tadi, dalam satu hari tadi kita belajar tentang apa saja? Menggunakan media apa tadi? Kalau tabel itu caranya papan. Caranya untuk apa saja? Faktor. Bisa tabel dan pohon faktor. Bisa juga kalau KBK menggunakan kelipatan. Nah, anak-anak hari ini pembelajarannya sudah selesai. Sebelum kita berdoa, kita tutup dengan menyanyikan lagu daerah. Ada yang bisa menyanyikan lagu Bendul-Bendul Pacul? Bisa ya? Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Kisah
Ima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Janto untuk percakapan pasca observasi bersama Ibu Ima malam hari ini. Oke, betul kan? Bagaimana kabarnya Ibu Ima? Alhamdulillah baik. Jadi kemarin setelah kita lakukan, saya melakukan observasi di kelasnya Bu Ima, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Ima, bagaimana perasaannya Bu Ima terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya, perasaan saya dengan adanya observasi dan kegiatan itu, saya merasa bisa mengeksplor kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Jadi bisa mengeksplor kegiatan. Apakah bisa diceritakan Bu Ima area pengembangan apa yang akan Bu Ima lakukan di kelas kemarin, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bu Ima lakukan di kelas kemarin? Ya, area pengembangannya tetap berada pada keterampilan berpikir kritis siswa. Jadi di keterampilan berpikir kritis siswa itu kan di dalamnya terdapat 5 sintaks. Nah, dalam 5 sintaks itu saya terapkan kemarin. Jadi sesuai dengan sintaks yang ada pada TPL untuk mendapatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian tahapan pembelajarannya itu kemarin? Tahapan pembelajarannya itu kalau untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan semua sesuai dengan sintaksnya. Baik, lalu menurut Bu Ima sejauh mana area pengembangannya sudah disampaikan? Apakah masih dilakukan atau belum? Ya, untuk area pengembangan yang saya lakukan sudah berhasil dan saja terdapat beberapa kendala. Kendalanya apa saja? Kendalanya lebih ke waktu sebenarnya. Waktu Iya, waktunya menurut saya kurang karena apa? Karena dalam 5 sintaks itu kan butuh step-step yang lebih mendalam kan. Ya. Sedangkan waktu yang digunakan itu hanya 70 menit untuk kegiatan pembelajarannya. Jadi untuk kegiatan berpikir siswanya itu masih kurang lama sebenarnya karena butuh waktu karena juga. Jadi kendalanya di waktu ya. Iya. Untuk mengajak anak-anak berpikir di situ membutuhkan waktu yang lama. Ya, lalu untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak pun kan juga masih butuh waktu juga. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi? Karena gini, anak-anak itu kan sejumlah 31 siswa. Nah, 31 siswa kan tidak semuanya diam kan. Nah, jadi akhirnya misalnya dalam satu kelompok, pasti dalam satu kelompok itu ada yang jahil atau ada yang tidak mau mengerjakan, yang pada akhirnya dalam satu kelompok ini memecah konsentrasi di teman-teman kelompoknya ini tadi, sehingga mereka mikirnya yang harusnya misalnya 20 menit akhirnya 2 kali lipatnya karena masih harus ngurusi teman-temannya yang kami Ini jadi nama karena ada beberapa siswa yang mencatat konsentrasi. Iya. Lalu kira-kira apa yang akan Bu Ima lakukan untuk meminimalisir kendala? Untuk meminimalisir kendala tersebut, saya akan mungkin saya lakukan di setiap di tengah-tengah beberapa menit sekali mungkin ada kegiatan SBT itu. Jadi untuk mengembalikan konsentrasi siswa lagi. Jadi jangan sampai ada temannya yang jahil atau usul temannya. Iya. Lalu kapan kira-kira Bu Ima melakukan perubahan dengan pencapaian itu? Dalam waktu dekat ini. Iya. Kira-kira kapan? Mungkin waktu ada matematika lagi di hari Kamis atau Jumat. Oh, iya. Nanti dalam waktu dekat. Tapi Iya. ya.
supervisi akademik yang telah dilakukan sama kita pada kelima sangat sesuai dengan mekanisme yang diperlukan juga, kemudian juga berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa hal yang ingin saya ulik kembali. Yang pertama dari Bu Ima, bagaimana perasaannya setelah dilakukan observasi oleh Bupati saat pembelajaran? Iya, setelah dilakukan observasi pembelajaran itu saya rasa saya bisa lebih mengeksplor lagi sih di kegiatan pembelajaran. Jadi awalnya pastinya ada rasa grogi atau tidak? Kalau observasi jelas Pak, nggak seperti ngajar biasa soalnya. Cuman beda ya? Iya, ada groginya. Tapi dampak yang ibu rasakan yang sangat terlihat itu apa setelah dilakukan observasi? Dampaknya jadi kalau saya pribadi itu lebih terarah Pak anak-anak. Jadi kan untuk kegiatan pembelajarannya yang saya menentukan menggunakan ini jadi lebih terarah. Terus rencana tindak lanjut setelah dilakukan observasi menurut gimana dengan kedepannya? Rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembelajarannya. Iya. Ya akan dilakukan perbaikan lagi terkait dengan kekurangan dan kendala yang sudah terjadi ketika kegiatan observasi ini. Jadi secara garis besar apa yang disampaikan Bu Ima itu sangat bermanfaat sekali untuk observasi ini terhadap pembelajaran beliau, dan kedepannya dengan sudah meningkatkan pembelajaran yang memberikan layanan terkait bagi peserta. Terima kasih Bu Ima. Sekarang Bupati, bagaimana perasaannya ketika melakukan observasi ke rekan sejawatnya? Yang jelas, yang pertama saya merasa grogi juga. Terus lalu sebenarnya awal-awal itu saya merasa kurang yakin apakah saya mampu melakukan observasi terhadap, karena kan yang saya observasi adalah rekan sejawat saya sendiri. Terus jelas pasti bergantung juga nanti ke proses kita waktu pengamatan objektivitasnya kan juga pasti mengatur. Jadi ada rasa canggung nih sampaikan sesuatu. Tapi setelah melakukan observasi ini, menurut Bupati bagaimana testing secara garis besar pembelajaran dilakukan sama Bu Ima menurut Bupati? Untuk pembelajaran yang dilakukan Bu Ima itu sudah sesuai dengan yang direncanakan di awal. Jadi Bu Ima itu kan menerapkan pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan media pembelajaran, dan waktu observasi itu sudah sesuai. Dia sudah menggunakan sesuai dengan yang direncanakan area pengembangannya untuk mengajak keterampilan berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya anak juga sudah dilaksanakan dengan efektif. Jadi Saya juga sempat menyimak juga terkait dialog pasca observasi. Bupati juga sangat sudah sesuai alur juga, tidak memberikan solusi namun melakukan coaching akademik terhadap Bu Ima dan memancing. Sebenarnya apa yang jadi pertanyaan jenengan itu salah satu bentuk refleksi terhadap Bu Ima. Nah, harapannya nanti kegiatan supervisi akademik kita sejauh ini mampu menjadi budaya positif di sekolah kami. Karena pada kenyataannya kalau supervisi dilakukan sejauh itu manfaatnya banyak. Yang pertama, canggungnya nggak begitu tinggi atau tidak begitu tegang, beda dengan supervisi yang dilakukan sama pimpinan. Dan harapannya juga ada saling komunikasi yang terbuka. Jadi pemberian saran dan masukan itu sangat dibutuhkan selaku orang yang diobserver untuk memperbaiki pembelajaran kita. Saya rasa semua juga berjalan dengan baik. Kedepannya mungkin lebih ditingkatkan. Terima kasih.